Halo, shalom. Halo, hai. Apa kabar semua? Ya, saya harap kita semua baik-baik saja. Dan saya percaya kita semua sehat-sehat. Ya, kita sudah lama duduk di rumah. Dan sejak PKP dari awal lagi sehingga hari ini. Dan kita mau terus tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mau baca untuk kita. Saya mau baca untuk kita firman Tuhan terdapat daripada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, di mana ayat 18 mengatakan di sini 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan, karena hal inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Nah, di mana firman Tuhan ini sudah jelas untuk kita, biarlah kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ya, dalam segala keadaan, dan di mana keadaan kita saat ini keadaan yang sangat mencabar, ya, dan biarlah kita bersyukur, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan, tetap bersyukur dalam apapun keadaan kita, di mana itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap umat Tuhan, dan kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dalam segala perkara. Haleluya. Dan pada hari ini, dan mari kita mempersiapkan hati kita pada hari ini, dan kita mau memuji, menyembah Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada hari ini, sebelum kita memulakan puji-pujian kita mau meninggikan nama Tuhan, dan kita mau berdoa, dan kita mau mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita di dalam doa, dan kamu berdoa di dalam suara kedengaran ataupun dalam hati kamu, dan saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Bapa kami di sorga Tuhan, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, pada hari ini kami bersyukur Tuhan, segala kebaikan Engkau Tuhan, segala perlindungan Engkau, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa, dan apapun keadaan kami yang kami hadapi saat ini Tuhan, dan kami mau terus tetap bersyukur kepada Tuhan, di mana firman-Mu Tuhan, tetaplah bersyukur karena itu yang Engkau kehendaki Tuhan. Ajar kami Tuhan tetap bersyukur kepada Engkau, baik hidup kami senang ataupun susah, banyak cabaran, masalah, beban yang kami hadapi, biarlah kami terus tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga Tuhan, pada hari ini kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan, baik kami bersama keluarga kami, rakan-rakan serumah kami, baik hari ini Tuhan kami beribadah di rumah, kebaktian di rumah saja Tuhan, dan kami percaya Tuhan, di mana firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Engkau, dan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan tepat pada waktunya Tuhan, inilah waktunya Tuhan untuk kami Tuhan, gereja Engkau akan terus Bapa bangkit Tuhan, dan terus Bapa memuliakan, meninggikan nama Engkau, dan mencari wajah Engkau Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk meninggikan, dan kami siap Tuhan untuk memuliakan nama Engkau. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan? Teman-teman saya sudah siap untuk memuji Tuhan? Dan apalagi semua yang ada bersama dengan kami pada hari ini sudah siap? Haleluya. Saya percaya kita semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari kita, kalau kamu mau berdiri, bangkit berdiri pun boleh, bangkit berdiri bersama-sama. Kalau kamu mau berduduk pun boleh duduk bersama-sama. Dan biar kita siapkan hati kita untuk meninggikan nama Tuhan kita. Dan kita mau nyatakan lagu ini, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih. Amin. Di mana saja kita berada, kita puji Dia. Bila saja kita puji Dia. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita bertemu lagi. Haleluya. Kita sama-sama tinggikan nama Tuhan kita. Kita sama-sama muliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan. Beri selamat di kiri kanan kamu. Katakan, saya sangat bersyukur kamu ada hari ini. Sesuatu sedang terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan di mana saja.
Yesus, karena nama Yesus mulia. Sekali lagi, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Sila lambai-lambaikan tangan kamu walaupun kita tidak dapat berjumpa. Haleluya, berikan senyuman. Haleluya. Ku puji Tuhan, sesuatu sedang terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, ku puji Tuhan. Di mana saja, di mana saja, puji Dia. Bila saja, puji Dia. Kasih-Nya seluas samudra. Tinggikan nama Yesus, tinggikan nama Yesus, muliakan nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Di mana saja, di mana saja, puji Dia. Bila saja, puji Dia. Kasih-Nya seluas samudra. Tinggikan nama Yesus, tinggikan nama Yesus, muliakan nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Karena nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Karena nama Yesus mulia. Haleluya. Mari kita terus tinggikan nama Tuhan kita. Kita muliakan nama Tuhan kita. Haleluya. 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 Di mana saja kita berada, biar kita terus puji Dia dan kita terus sembah Tuhan kita. Mari kita sama-sama katakan lagu ini, karena kasih setianya Tuhan sungguh nyata bagi kita. Amin. Siapa yang diberkati oleh Tuhan, sila lambai-lambaikan tangan kita. Wah, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan lagu ini, Aku Diberkati. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk
Haleluya. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau terus meninggikan nama Tuhan kita, Allah kita. Dan kita nyatakan hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengingatkan lagu ini dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan? Haleluya Tuhan. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu?
Yesus, Engkau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Sekali lagi kita akan katakan lagu ini. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita katakan lagu ini. Selidiki aku, mari kita selidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan terus memberikan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami terus memberikan hati kami hanya kepada Engkau Bapa. Biarlah sampai akhir hidup kami, biarlah kami terus berjuang Tuhan. Terus Bapa setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. 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 Hari ini saat untuk kita memberi dan berilah yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan lagu ini. Ku berikan yang terbaik. Semuanya untuk Tuhan kita. Haleluya. Telah ku dapati kasih yang sejati. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Tuhan memberkati dalam pemberian kita pada hari ini. Dan pada hari ini mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa untuk uang persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat Engkau yang berkelimpahan di dalam hidup kami Tuhan. Dan apapun yang kami terima daripada Engkau Tuhan, itu semuanya datang daripada Engkau Bapa. Semuanya itu Tuhan Engkau telah curahkan daripada surga kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami di dalam keluarga kami, di dalam pribadi kami Bapa. Bapa di sorga, sebentar tadi kami telah memberi Tuhan. Biarlah Engkau berkati bagi setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Biarlah uang persembahan yang kami berikan ini Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Engkau Bapa. Tapi bukan saja Tuhan uang ringgit yang kami berikan, tetapi hidup kami Tuhan, dan kami mau berikan kepada Engkau Bapa. Bapa, Engkau berkati uang persembahan yang telah dikumpulkan. Biarlah uang persembahan ini digunakan pakai untuk memperluaskan lagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Dan saat ini saat untuk kita mendengar firman Tuhan, dan masa dan waktu ini saya serahkan kepada Pastor Doris untuk membawa kita firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.
Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Onso-onso, saya harap semua sihat-sihat belaka ya. Hari ini kita nak bincangkan tentang ketaatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan bila kita sebut perkataan taat itu memang selalu dan biasa. Tetapi untuk mentaati itu memang sukar sekali. Memang sangat sulit ya. Jadi kita sentiasa kalau kita cerita tentang taat ini, itu maksud kita patuhi, tidak mengingkari dan tidak membantar. Kita akur, kita tunduk, okey, dan sentiasa menurut perintah. Jadi macam sekarang ini PKP ni kan, wah, nak cakap mentaati perintah-perintah PKP itu, sudah duduk di rumah, stay at home pun susah. Ada yang kita cakap stay at home, mereka merayau-rayau kan. Dan juga kita kata jarakkan diri 1 meter. Itu pun mereka tidak taati. Jadi kita lihat itu macam senang tapi memang sukar. Banyak orang memang tidak mentaati. Mereka bila diberitahukan akan ada denda sekiranya kamu keluar RM1,000 masa itu, masih lagi orang keluar, orang tidak kisah. Mereka masih lagi ingkari ya. Jadi satu prinsip yang paling dasar dan penting untuk kita pelajari sebagai orang Kristian, anak-anak Tuhan, adalah ketaatan. Mari kita lihat Ulangan bab 11, Ulangan bab 11 ayat 26 hingga 28. Ulangan bab 11 ayat 26 hingga 28. Pada hari ini aku memberi kamu pilihan antara berkat dan kutuk. Berkat jika kamu taat kepada perintah Tuhan Allah kamu yang akan berikan kepada kamu pada hari ini. Atau kutuk jika kamu tidak taat kepada perintah itu dan berpaling untuk menyembah Tuhan-Tuhan lain yang tidak pernah kamu puja. Kita melihat di sini, kita ada pilihan. Ya. Kalau kita pilih untuk mentaati Tuhan, berkat itu berkelimpahan. Ya kita terus, kalau kita lihat 28, Ulangan 28 ayat 1, jika kamu taat kepada Tuhan Allah kamu dan setia melakukan segala perintahnya, aku akan berikan kepada kamu hari ini. Dia akan menjadikan kamu bangsa yang paling masyhur di dunia. Taatilah Tuhan Allah kamu, maka segala berkat ini akan diberikan kepada kamu. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, berkat kita akan dapat berkelimpahan. Kita akan jadi seperti saya dibaca Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kita akan jadi bangsa yang terkenal. Kita akan ada segala berkat yang diberikan. Wah, kalau kamu nak lihat berkat dia, senarainya ada di Ulangan bab 28 ayat 1 hingga 14. Panjang. Panjang berkat berkelimpahan. Pilihan yang kedua, kalau kamu pilih untuk ketidaktaatan, terkutuklah kamu. Dia kata, kamu terkutuk. Dan ini kita boleh lihat di Ulangan bab 28, 15 hingga 68. Panjangnya dia punya terkutuklah kau. Bukan saja kita terkutuk secara peribadi, tapi kotamu, ladangmu, keluargamu, usahamu. Kalau kamu lihat lagi ayat 30, bab 28 ayat 30, dengar ini. Kamu akan bertunang dengan seorang gadis, tetapi orang lain akan berkahwin dengannya.
kamu akan membina rumah, tetapi kamu tidak akan mendiaminya. Wow. Kamu akan menanam pokok anggur, tapi kamu tidak akan makan buahnya. Dan kalau kamu lihat lagi, ayat 34, penderitaan akan menyebab kamu hilang akal. Wow. Sampai penderitaan itu, terkutuklah kamu. Yang lagi yang saya baca, ayat 60, kamu dengar ini. Ayat 60, dia akan menimpa kamu dengan semua penyakit dahsyat yang kamu takuti. Di Mesir dahulu. Kamu tidak akan sembuh dari penyakit itu. Ayat 61, Tuhan akan mendatangkan segala macam penyakit dan wabak yang tidak disebut di dalam kitab ini, yang mengandungi hukum dan ajaran Allah. Kemudian kamu akan dibinasakan. Wow, mati. Jadi, itulah kutuk-kutuknya, panjang. Sampai ayat 68. Wow. Bila baca ini, pilihlah. Nak jadi taat, berkat berkelimpan, atau tak mau taat, kamu akan ada banyak kutuk-kutuk dan hukuman. Jadi saya mau kita lihat 3 contoh dari Alkitab. Dan boleh kita selidiki yang mana satu contoh ini menyenangkan hati Tuhan. Dan ketaatan mana yang dikehendakinya. Yang pertama, cerita tentang ketidaktaatan. Iaitu Adam dan Hawa. Kamu boleh tengok cerita ini di Kejadian bab 2. Daripada bab 2 dan bab 3. Dan bab 2 ayat 16-17. Allah berfirman kepada manusia. Ya, dia kata, engkau boleh makan semua daripada semua buah-buah ini, buah-buahan daripada semua pokok di taman ini, boleh makan. Kecuali buah daripada pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan juga yang jahat. Engkau tidak boleh makan buah pokok itu. Jika kau makan, kau pasti mati pada hari itu juga. Jadi, mereka ingkar perintah Tuhan. Tidak taat langsung. Kita boleh baca cerita ini di bab 3. Dan kita lihat mereka, akibatnya mereka tidak dengar perintah Tuhan. Mereka, Allah menjatuhkan hukum. Kalau kita baca di bab 3, ya, ayat 14 hingga 24. Akibatnya akhir, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden kerana mereka tidak taat. Okay. Contoh yang kedua, ini ketaatan yang tak sepenuhnya. Orang kata setengah, separuh. Itu tentang Raja Yosafat. Okay. Yosafat di 2 Tawarik bab 20 ayat 31 hingga 37. 2 Tawarik bab 20 ayat 31 hingga 37. Saya mau kita lihat ayat 32-33. Seperti ayandanya dahulu, Raja Yosafat, iaitu Raja Yahuda, melakukan apa yang benar di sisi Tuhan. Tetapi ada tetapi ini, tempat-tempat penyembahan berhala tidak dimusnahkan. Rakyat belum juga beribadat dengan sepenuh hati kepada Allah nenek moyang mereka. Wow. Dia memang bagus. Dia memang taat kepada Allah. Dan dia melakukan yang baik dan benar di sisi Tuhan. Tetapi yang satu-satunya, tempat penyembahan berhala dia tidak musnahkan. Seharusnya dimusnahkan, tapi dia tidak musnahkan. Dia biarkan saja. Jadi, kita lihat di sini, semua hal dia baik. Dia taat. Tapi satu hal ini yang tidak dia taat. Dan satu lagi, Raja Yosafat mengadakan satu perhubungan persahabatan dengan Raja Ahaziah. Okay, dari Israel. Yang telah melakukan banyak kejahatan. Maksudnya, dia berkawan dengan orang yang jahat. Dan mereka membina kapal-kapal besar
Di Izion Geber. Kamu boleh baca itu ayat 35-36. Tapi Elizia Dodawa sudah memberi amaran kepada Raja Yosafat. Kita baca ayat 37. Tuhan akan memusnahkan apa yang telah tuanku bina. Okey. Dan itu kita juga boleh baca cerita ni di 1 Raja-Raja bab 22 ayat 41 hingga 50. Okay. Sama dia punya cerita di Raja-Raja. Okey. Akibatnya, kemudian kita lihat kapal-kapal. Banyak kapal yang dibina tu nak bawa emas dimusnah. Dan mereka tidak dapat berlayar sama sekali. Ayat 37C kita lihat. Dan itu kerana dia baik. Dia taati semua. Tapi ada yang dia tidak taati. Untuk penyembahan yang berhala tu dia tidak musnahkan. Dan juga dia kawan dengan, dia bersahabat dengan raja yang jahat. Selalu ada orang kata agenda-agenda yang tidak baik. Okey. Yang ketiga contohnya adalah ketaatan penuh, iaitu Nur. Kejadian bab 6 hingga 9. Gambaran yang sangat jelas. Allah telah memberitahu rancangan Allah di Kejadian 6 ayat 13. Ia akan menamatkan hidup semua manusia kerana kejahatan, kekejaman mereka. Okay? Dan Allah memanggil Nuh untuk sesuatu tugas yang besar. Untuk membina sebuah batara. Batara daripada kayu keras. Dan bertingkat 3. Kalau kamu baca Kejadian bab 6 ayat 14 16. Apa yang disuruhkan memang tidak masuk akal langsung. Kerana bina batera bukan dekat tasik ataupun dekat lautan. Ini dekat gunung pula. Tak ada hujan pun, kering saja. Jadi memang tidak masuk akal. Dan kita lihat bab 6 ayat 22 Kejadian. Nur melakukan segala sesuatu. Semua perintah Tuhan. Buat macam mana nak buatnya. Dia punya besar, dimensinya, semua itu dia ikut. Dan dia menurut semua yang Allah nyatakan tanpa bertanya-tanya. Nur mentaati Tuhan. Tanpa peduli apa orang fikir. Kerana orang panggil dia, mereka kutuk dia, kata dia gila. Mereka ketawakan Nur, tetapi dia memilih untuk mentaati Tuhan. Jadi akibat ketaatan ini, apa terjadi? Nur dan keluarganya, 8 orang semuanya, mereka selamat. Dan semua binatang yang berpasangan yang Tuhan suruh mereka bawa ke dalam batara itu, semua hidup. Dan kita lihat, kalau Nur tidak taat, tidak mau ikut perintah Tuhan, pasti manusia dan juga binatang sudah dihapuskan di bumi ini. Kalau dia ikut setengah-setengah, mungkin batera itu karam kalau tidak ikut dimensi dan semua yang Tuhan inginkan. Kalau ada yang binatang dia tidak bawa, mungkin kita tidak. Kalau dia lupa bawa anjing, mungkin tidak ada anjing. Dah hapus. Jadi taatan Allah memerlukan ketaatan yang penuh, sempurna itu kata yang penuh, komplit punya. Jangan separuh-separuh. Jangan yang langsung tidak mau ikut. Ataupun yang ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ada yang kamu ikut, ada yang kamu tidak mengikuti. Jadi ketaatan itu memerlukan komitmen. Jadi komitmen pula perlu disiplin. Dan bukan senang itu. Tapi Yesus mentaati Allah Bapa untuk rela mati di kayu salib. Dan kita lihat juga akibat itu Yesus mati dan rela dosa kita dihapuskan dan kita diselamatkan. Bagi yang percaya dan menerimanya sebagai juru selamat, mereka diberikan hak untuk menjadi anak Tuhan dan akan perolehi hidup
yang kekal. Seperti Yohanes 1:12 dan Yohanes 3:16 nyatakan. Kesimpulannya, Allah kendaki kita mentaatinya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Kita akan selalu memperoleh bagian yang terbaik, berkat Tuhan. Kamu boleh baca tu Ulangan bab 28. Yang kedua, ketika kita tidak taat, hidup kita akan menjadi semakin sulit, semakin susah, semakin orang kata terkutuk. Okey? Dan ketiga, kunci untuk menuju hati Allah, menyenangkan hati Allah adalah ketaatan. Inilah yang diminta oleh Tuhan, supaya kita taat, setia kepadanya. Dan saya mau akhiri dengan Yohanes bab 14 ayat 23. Sesiapa mengasihi aku akan mentaati ajaranku. Bapa-Ku dan aku akan datang kepada orang itu dan tinggal dengan dia. Pilihlah untuk mentaati Tuhan. Kerana itu akan dibawa berkat-berkat yang berkelimpahan. Ataupun pilih untuk tidak mentaati Tuhan. Kita akan hidup sangat susah dan terkutuk. Shalom. Tuhan berkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagiku. Sekali lagi kita akan katakan lagu ini. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Nilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita katakan lagu ini. Selidiki aku. Mari kita selidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat
setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kita sangat gembira untuk bersama-sama kerana ini adalah perkara yang indah. Walaupun di rumah masing-masing, kita dapat berkumpul untuk mengambil perjamuan kudus ini. Mari kita lihat 1 Korintus bab 11 ayat 23 hingga 28. 1 Korintus bab 11 ayat 23 hingga 28. Aku berkata demikian kerana ajaran yang aku berikan kepada kamu, aku terima daripada Tuhan. Pada malam itu, ketika Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, dan membagi roti itu lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Lakukanlah hal ini untuk mengenang aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan itu lalu berkata, "Cawan ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Oleh itu, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sehingga Dia datang. Dengan demikian, sesiapa makan roti Tuhan atau minum dari cawannya dengan cara yang tidak menghormatinya, orang itu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh itu, setiap orang harus memeriksa diri lebih dahulu, barulah dia boleh makan roti itu dan minum dari cawan itu. Semua kita yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita boleh mengambil bahagian di dalam perjamuan suci ini. Yang kita baca tadi dinyatakan kita ambil bahagian ini dalam perjamuan Tuhan ini sebab kita sangat bersyukur kepada Allah Bapa kerana Dia sangat mengasihi kita dan sanggup untuk mengutus anak tunggalnya, Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita selalu harus mengenang betapa besarnya pengorbanan Yesus. Dan juga kita juga harus memberitakan tentang kematian Tuhan untuk menyelamatkan kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Pada malam itu, ketika Yesus dikhianati,
Dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah dan membagikan roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Lakukanlah hal ini untuk mengenang aku." Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang sudah cerai-berai, mati di kayu salib untuk kita. Saya jemput ketua keluarga ataupun ketua kumpulan, sila mengedarkan roti ini. Mari kita makan bersama-sama roti ini. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan itu lalu mengata, "Cawan ini perjanjian Allah yang baru yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku." Jus yang ada di cawan ini melambangkan darah Yesus yang mengalir di kayu salib bila dia mati untuk menebus dosa kita. Saya jemput ketua keluarga ataupun ketua kumpulan, pemimpin untuk mengedarkan cawan-cawan ini. Kita mengambil ini supaya kita dapat mengenangkan kematian Yesus di kayu salib. Dan kita juga ingin memeriksa diri sendiri. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kerana Engkau sangat mengasihi kami dan telah mengutuskan anak Engkau, Tuhan Yesus, mati di kayu salib untuk menebuskan dosa kami, Tuhan. Dia yang tidak bersalah mati. Semoga dengan kematian itu dia telah menebuskan segala dosa kami. Terima kasih, semoga Tuhan kami akan sentiasa memberitakan tentang hal ini kepada keluarga kami, kepada semua orang yang kami temui. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih kurnia. Tuhan menghadap wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Amin. Tuhan berkati dan menyertai kita semua, seisi keluarga. Shalom, damai sejahtera.